Hai anak-anak, melalui video ini kita akan sama-sama belajar bagaimana cara menentukan gagasan pokok. Namun sebelum itu ada hal yang perlu kamu ingat ya. Ada beberapa letak gagasan pokok yang biasanya ada di paragraf ya. Yang pertama terletak di awal paragraf, yang kedua terletak di akhir paragraf, dan yang ketiga terletak di awal dan di akhir paragraf. Jadi gabungan ya antara awal dan akhir. Nah, suatu teks disebut paragraf ketika awal kalimatnya itu menjorok ke depan ya. Jadi kalau suatu teks di awal kalimatnya itu sudah menjorok ke depan, maka dia disebut sebagai paragraf ya. Nah, gagasan pokok yang terletak di awal paragraf itu biasanya terletak di kalimat paling pertama ya, dan diakhiri dengan tanda titiknya, itu awal paragraf. Nah, sedangkan gagasan pokok yang terletak di akhir paragraf itu biasanya terletak di paling akhir ya, kalimat penutup dari suatu paragraf. Jadi kalimat paling terakhir dari suatu paragraf. Nah, sedangkan gagasan pokok yang terletak di awal dan di akhir paragraf itu berarti dia kalimatnya berada di kalimat pertama dan kalimat terakhir dari suatu paragraf. Gampang kan? Nah, sekarang kita coba ke contoh soal ya. Misal ada suatu teks ya, awal kalimat sudah menjorok. Nah, kamu tinggal baca teksnya secara keseluruhan ya. Kalau kamu sudah baca dari awal dan akhir, kamu amati ya kalimat-kalimat sesuai dengan letak gagasan pokok ya. Tadi ada awal, ada akhir, ada awal dan akhir ya kan. Tadi ada 3 letak ya. Nah, kamu langsung baca di bagian awal dan akhirnya ya. Misal nih kita udah baca, ternyata kalimat awalnya akar merupakan bagian tanaman yang tidak kelihatan tapi memiliki banyak fungsi. Itu kalimat pertama ya. Sedangkan di bagian akhirnya ada kalimat tanaman yang bisa menyimpan cadangan makanan pada akar, contohnya seperti kentang, singkong, ubi, dan masih banyak lagi. Nah, kira-kira dari 2 kalimat ini yang ada di awal dan di akhir, kira-kira yang masuk akal ya, yang termasuk gagasan pokok tuh apa? Yang termasuk ide besar dari paragraf tuh apa? Yang termasuk intinya tuh apa sih ya? Nah, ternyata intinya itu ada di awal kalimat ya. Paragraf ini menjelaskan akar merupakan bagian tanaman yang tidak kelihatan tetapi memiliki banyak fungsi. Itu ide pokoknya. Itu inti dari paragrafnya ya. Di dalam paragrafnya dijelasin tuh fungsinya itu apa aja. Tapi yang paling inti, yang secara umum itu akar merupakan bagian tanaman yang tidak kelihatan tapi memiliki banyak fungsi. Jadi teks ini gagasan pokoknya ada di awal paragraf. Maka kamu bisa simpulkan dengan bahasamu sendiri, gagasan pokok dari teks adalah akar merupakan tanaman yang tidak terlihat namun memiliki banyak fungsi. Contoh yang kedua. Misal diketahui suatu teks ya, langkahnya hampir sama ya. Kamu baca dulu secara keseluruhan ya paragrafnya. Kalau sudah, kamu baca bagian kalimat paling awal dan kalimat paling akhir ya. Ternyata ditemukan ya kalimat awalnya, hewan mamalia dan reptil memiliki perbedaan dalam hal penutup tubuhnya. Sedangkan kalimat akhirnya, perbedaan dalam hal penutup tubuh ini merupakan hal yang unik karena sudah sesuai dengan lingkungan, cara hidup, dan cara hewan-hewan ini melindungi diri. Nah, kamu tinggal tentukan nih kira-kira kalimat yang mewakili semua isi dari paragraf atau kalimat intinya tuh apa sih? Nah, ternyata kita bisa simpulkan ya, ternyata gagasan pokoknya itu ada di awal kalimat ya, yaitu hewan mamalia dan reptil memiliki perbedaan dalam hal penutup tubuh. Atau kamu bisa tambahkan dari akhir kalimat nih, dia mengucapkan perbedaan ini adalah unik. Berarti kamu bisa bilang hewan mamalia dan reptil memiliki perbedaan dalam hal penutup tubuh yang unik, begitu. Nah, terima kasih sudah melihat video ini. Kalau kamu masih belum mengerti, silahkan putar ulang video ini sampai kamu benar-benar mengerti. Selamat belajar, Tuhan memberkati.